Seorang guru sekolah yang sangat dikasihi murid-muridnya di Vermont tiba-tiba hilang pada 25 Maret 2012. Jenazahnya ditemukan 1 hari setelah putranya yang berusia 2 tahun ditemukan sendirian di dalam mobil SUV-nya dengan kondisi mesin yang masih menyala. Apa yang telah terjadi dengannya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Melissa Jenkins adalah seorang ibu tunggal berusia 33 tahun. Melissa benar-benar salah satu wanita terbaik di wilayahnya, dan ia akan melakukan apa saja untuk membantu siapapun. Semua orang di komunitasnya tidak memiliki keluhan apapun, selain hal-hal baik untuk dikatakan tentang dia. Melissa mencari nafkah dengan mengajar di St. Johnsbury Academy di Vermont. St. Johnsbury adalah salah satu sekolah swasta paling bergengsi di sana. Ia tercatat sebagai salah satu guru sains yang dicintai oleh semua muridnya. Setiap tahun, sepertinya para siswa berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan tempat di kelasnya. Ia seorang guru hebat yang bergaul baik dengan semua siswanya dan memastikan bahwa masing-masing dari mereka merasa disambut, didengarkan, dan diperhatikan. Melissa selalu memperhatikan kepentingan murid-muridnya dan selalu semangat untuk mengajar mereka. Ketika dia tidak sedang mengajar sains, dia menghabiskan waktunya untuk melatih tim bola basket putri di sekolah itu. Melissa tahu bahwa jika murid-muridnya ingin berhasil, mereka tidak hanya membutuhkan pendidikan yang layak, tetapi mereka juga membutuhkan kegiatan ekstrakurikuler di luar pelajaran mereka. Bukan hanya Melissa seorang guru dan pelatih yang luar biasa, tetapi ia juga seorang ibu yang hebat. Melissa memiliki seorang putra berusia 2 tahun yang menjadi pusat dunianya. Sayangnya, dia perlu melakukan 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi dia senang melakukannya jika itu berarti membangun kehidupan yang lebih baik bagi putranya. Untuk mewujudkannya, dia bahkan menghabiskan malam dan akhir pekan bekerja sebagai pelayan di restoran lokal. Mengingat Melissa menghabiskan hampir setiap menitnya setiap hari dengan berbagai kesibukan, menjadi sangat mengkhawatirkan ketika dia tiba-tiba menghilang begitu saja pada tanggal 25 Maret 2012. Tidak ada temannya dapat menghubunginya sepanjang malam itu. Dan saat itu, dia juga sedang bersama putranya yang berusia 2 tahun tersebut. Pacar Melissa yang berusaha menghubunginya berkali-kali menjadi sangat khawatir akan keselamatan Melissa dan putranya. Setelah beberapa jam berlalu dan ia masih tidak dapat menghubunginya atau menemukannya, dia memutuskan untuk menelepon 911 pada sekitar jam setengah 12 malam itu. Saat itu tanggal 25 Maret 2012 ketika polisi menerima telepon dari pacar Melissa. Dia menjelaskan bahwa dia telah menerima telepon dari Melissa sekitar jam 8:30 malam itu, menceritakan tentang teman-temannya yang tiba-tiba mengalami masalah dengan mobil mereka. Melissa telah menawarkan untuk datang membantu mereka, tetapi kemudian dia tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari Melissa setelah itu. Meskipun ia telah mencoba meneleponnya lusinan kali. Pacarnya melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia pergi mencari Melissa malam itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Ia juga menggambarkan bahwa Melissa terdengar aneh ketika dia berbicara dengannya di telepon, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya pada saat itu. Kemudian, tumbuh kekhawatiran ketika dia menemukan mobil Melissa ditinggalkan di Goose Hollow Road yang sepertinya bukan jalan yang biasanya Melissa lalui. Itu hanya jalan tanah tidak jauh dari rumahnya. Tetapi pacarnya tidak mengerti alasannya mengapa Melissa berada di daerah ini pada malam itu. Ketika pacarnya mendekati mobil Melissa, dia menyadari bahwa mesinnya masih menyala. Dia melihat ke jendela, tetapi tidak ada tanda-tanda Melissa. Tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Putra Melissa masih duduk terikat di kursinya di bagian belakang mobil sendirian. Setelah memberitahu polisi semua detail ini, pihak kepolisian mulai mengadakan pemeriksaan. Putra Melissa dikirim untuk tinggal bersama seorang teman keluarga,
sementara polisi menyelidiki rincian tentang apa yang sedang terjadi. Ada tanda-tanda perkelahian yang jelas di luar mobil, termasuk berbagai cetakan sepatu, goresan, noda, dan jejak ban yang tidak dikenal. Sebuah topi bisbol ditemukan di tanah dekat bagian depan mobil, tetapi itu bukan milik Melissa, dan tidak ada teman atau keluarganya yang mengenali topi tersebut. Jejak ban yang ditemukan di dekat mobil Melissa terlihat seperti pengemudinya menjalankan mobilnya secara tergesa-gesa. Tapi bukti selanjutnya yang ditemukan di dekat jejak ban itu yang membuat polisi semakin curiga. Mereka menemukan ponsel Melissa di tanah, dalam keadaan sudah hancur dan tidak menyala. Polisi kemudian memeriksa ponsel tersebut, tetapi tidak ada informasi yang berarti untuk membantu penyelidikan. Para detektif telah berusaha mengumpulkan semua bukti dari TKP, tapi karena hari sudah gelap, penyelidikan mereka menjadi kurang efektif. Terlepas dari polisi bekerja tanpa lelah sepanjang malam untuk mengumpulkan setiap bukti yang mereka bisa, tetapi tampaknya para tersangka berhasil meninggalkan TKP tanpa meninggalkan bukti yang penting, kecuali putra Melissa yang berusia 2 tahun. Karena ternyata dia menyaksikan seluruh perjuangan ibunya, dan ia bersedia memberitahu polisi semua yang ia lihat. Seperti kebanyakan kasus orang hilang, orang pertama yang dicurigai melakukan kejahatan itu adalah pacar Melissa. Polisi mewawancarai pacarnya dan ia memberikan beberapa laporan yang bertentangan kepada petugas. Menurut saudara laki-laki Melissa, pacarnya menginginkan hubungan yang serius, tetapi Melissa tidak menyukai gagasan itu, atau setidaknya ia merasa belum siap untuk berkomitmen begitu cepat, mengingat ia memiliki seorang putra sekarang. Melissa menginginkan hubungan yang santai dan mengalir. Menurut kakaknya, pacarnya tetap berusaha memaksa Melissa untuk melanjutkan ke hubungan yang serius. Ketika petugas berbicara dengan pacarnya tentang hal ini, dia mengklaim bahwa saudara laki-laki itu berbohong atau tidak mengetahui kebenaran. Menurut pengakuannya, ia setuju dengan keputusan Melissa untuk tidak tergesa-gesa melanjutkan hubungan ke tahap yang serius. Polisi tidak mempercayainya serta-merta, jadi mereka memutuskan untuk mengambil cetakan sepatu bootnya dan dibandingkan dengan cetakan sepatu boot yang ditemukan di TKP. Ternyata hasilnya tidak cocok dan polisi memutuskan untuk melepaskannya. Keesokan harinya, penyelidik meminta bantuan seorang detektif yang mempunyai spesialisasi dalam mewawancarai anak-anak. Mereka membawanya menemui putra Melissa dan berbicara dengannya tentang apa yang terjadi pada malam ibunya menghilang. Ternyata anak itu, meskipun baru berusia 2 tahun, dapat mengungkapkan banyak informasi kepada polisi tentang kejahatan yang dialami ibunya. Ia mengatakan kepada penyelidik bahwa ibunya telah diserang oleh 2 orang. Tidak hanya itu, tetapi ketika polisi bertanya kepadanya apa yang terjadi pada ibunya, anak itu mencengkeram lehernya, melihat ke arah detektif dan berkata, "Mami menangis." Setelah mendengar pengakuan dari anak Melissa, orang yang dicurigai oleh polisi berikutnya adalah ayah dari anak Melissa. Ayah anak laki-laki itu tinggal sekitar 80 mil jauhnya di Burlington. Polisi menginterogasinya, tetapi dia memiliki alibi yang kuat dan segera ia dibebaskan. Hal ini membawa polisi kembali ke St. Johnsbury. Ketika mereka masuk ke rumah Melissa, mereka menggeledah setiap inci properti itu, tetapi tidak menemukan indikasi adanya perkelahian atau apapun yang aneh. Tampaknya seolah-olah mereka telah mencapai jalan buntu. Tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat satu detail kecil yang tampak samar-samar menarik. Terdapat satu kartu nama bisnis jasa pembersih salju milik Ellen dan Patricia Prue tergeletak di atas meja. Polisi tidak tahu apakah kartu nama ini berarti atau tidak, tetapi sepertinya Melissa baru saja menerima kartu itu, sehingga mereka mengira pemilik bisnis itu mungkin memiliki beberapa detail untuk dibagikan jika mereka kebetulan bertemu sebelum Melissa menghilang. Pada titik ini, polisi sangat curiga bahwa Melissa sudah kehilangan nyawanya, tetapi mereka masih berharap itu tidak terjadi,
dan terbuka dengan segala kemungkinan. Polisi mulai menggeledah setiap area yang memungkinkan di mana seseorang mungkin ingin membuang bukti kejahatan, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka bahkan menggeledah semua tempat perhentian dan selokan setempat, tetapi tidak ada yang ditemukan. Kemudian penyelidik menerima informasi yang sangat berharga. Seseorang telah menelepon dari penyewaan kapal lokal dan melaporkan bahwa mereka melihat sesuatu yang mencurigakan mencuat dari dalam air sungai di area tempat pemancingan lokal. Penyelidik kemudian pergi untuk memeriksanya. Ketika mereka semakin dekat dengan objek misterius di dalam air, mereka segera menemukan bahwa itu bukanlah objek, melainkan adalah tubuh telanjang seorang wanita. Dan wanita ini tidak lain adalah Melissa Jenkins. Tim scuba dipanggil ke TKP untuk membantu mengumpulkan semua bukti yang mungkin tertinggal di bawah air. Mengingat semua ini terjadi pada pertengahan Maret di Vermont, perairannya berada di batas suhu beku. Tetapi tim scuba memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, dan mereka melakukannya dengan baik. Ketika mereka mencari ke bawah air, mereka menemukan bahwa Melissa telah berusaha ditenggelamkan di dasar sungai dengan beberapa balok kayu yang diikat menggunakan tali. Foto dari tempat kejadian telah disimpan oleh pihak berwajib, tetapi petugas mengungkapkan bahwa Melissa ditempatkan di dalam air menghadap ke bawah, dalam keadaan terikat pada balok kayu, dan kemudian ditutup dengan ranting dan dahan pohon untuk mencoba menyembunyikan lokasinya. Tetapi tampaknya pekerjaan ini dilakukan dengan terburu-buru dan serampangan. Selain itu, tidak ada pakaian Melissa yang ditemukan di tempat kejadian. Jasad Melissa kemudian dibawa ke kantor pemeriksaan medis. Begitu dia keluar dari air dingin yang membekukan, lebih banyak memar dan luka memar terlihat di tubuhnya. Dia memiliki beberapa luka melingkar di beberapa bagian tubuhnya. Cedera ini berasal dari pistol setrum. Menurut hasil otopsi, penyebab kematian Melissa adalah pencekikan. Polisi terkejut. Ini adalah kejahatan yang sangat pribadi, dan sepertinya dia tidak punya musuh. Kemudian petugas mulai menyelidiki catatan telepon untuk melihat dengan siapa dia berbicara malam itu. Mereka menemukan satu panggilan yang masuk dari telepon sekali pakai prabayar sekitar pukul 8:30 malam itu. Mereka menemukan bahwa telepon itu hanya digunakan untuk melakukan satu panggilan tunggal. Penemuan ini mengarahkan penyelidik ke sebuah toko di New Hampshire tempat telepon itu dibeli. Ketika mereka bertanya kepada penjual, mereka mengetahui bahwa perangkat tersebut telah dibeli dengan cek. Tanda tangan di cek tersebut tidak lain adalah Patricia Brew, nama yang sama yang telah dicetak pada kartu nama yang ditemukan di dalam rumah Melissa. Polisi berencana untuk menginterogasi mereka, tetapi ternyata mereka tidak perlu dipanggil, karena ketika mereka tiba kembali di kantor polisi, Ellen dan Patricia sudah di sana menunggu mereka. Ketika petugas berbicara dengan pasangan itu, Patricia mengatakan bahwa dia datang ke kantor polisi untuk melaporkan identitasnya telah dicuri, dan ia yakin suaminya adalah pelakunya. Akan tetapi polisi tidak menghiraukan pernyataan itu. Polisi dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke Melissa Jenkins, dan pasangan itu keduanya mengakui bahwa mereka pernah bertemu Melissa sebelumnya, dan sebenarnya mereka adalah temannya. Pasangan itu mengaku telah membersihkan salju di jalanan rumah Melissa beberapa kali pada musim dingin sebelumnya, dan teman serta keluarga Melissa juga mengatakan bahwa memang benar mereka mengetahui bahwa Melissa berteman dengan pasangan itu. Tetapi menurut salah satu teman Melissa, Melissa harus menghentikan memakai jasa pekerjaan mereka karena ia ditakuti oleh Ellen. Ternyata Ellen mempunyai perasaan terhadap Melissa, tetapi perasaan ini bertepuk sebelah tangan. Ellen telah mengajaknya berkencan beberapa kali, tetapi Melissa berulang kali menolak dan akhirnya mengakhiri perjanjian bisnis mereka. Patricia dan Ellen diizinkan meninggalkan kantor polisi hari itu, tetapi mereka diam-diam ditempatkan di bawah pengawasan polisi selama beberapa hari berikutnya. Penyelidik tahu bahwa pasangan itu bertindak mencurigakan,
dan mereka percaya bahwa mereka mungkin terlibat dalam kejahatan tersebut. Tetapi polisi belum memiliki bukti untuk membuktikannya. Polisi akhirnya berhasil mengambil rekaman CCTV dari toko tempat telepon itu dibeli, dan seperti yang diharapkan, baik Alan dan Patricia terlihat dalam rekaman tersebut. Selama interogasi mereka dengan pasangan itu, polisi mencatat bahwa Alan menyebutkan mengunjungi restoran drive-thru pada malam yang sama, sehingga mereka juga meminta rekaman dari restoran tersebut. Ketika rekaman dari restoran itu diperiksa, penyelidik tidak bisa berkata apa-apa. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa Alan mengenakan topi yang sama dengan topi yang ditemukan di TKP. Polisi kemudian memanggil pasangan itu kembali. Kali ini mereka diinterogasi secara terpisah. Patricia menyangkal keterlibatan dan mengetahui apapun tentang kejahatan tersebut, bahkan ketika dia dihadapkan dengan rekaman CCTV dan gambar-gambar dari tempat kejadian kejahatan. Alan di sisi lain tertekuk di bawah tekanan. Alan akhirnya mengaku kepada petugas dan menjelaskan detail dari apa yang terjadi pada malam itu. Polisi tahu bahwa dia sebelumnya menunjukkan minat romantis pada Melissa, tetapi mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka tentang apa yang dia ungkapkan selanjutnya. Alan mengakui bahwa istrinya adalah biseksual. Bukan hanya itu, tetapi dia juga mempunyai perilaku seksual yang menyimpang, di mana ia menginginkan untuk melakukannya dengan orang lain sekaligus. Patricia sering bertanya kepada Alan, apakah mereka dapat mengundang pasangan lain ke kamar tidur mereka, dan Alan merasa terpaksa untuk memenuhi keinginannya. Pada suatu kesempatan, pasangan itu setuju untuk mencari seorang wanita yang mau melakukannya bersama mereka, dan Alan secara khusus ingin membawa Melissa ke dalam hubungan mereka. Keduanya menyusun rencana untuk berbohong bahwa mobil mereka sedang bermasalah, dan kemudian memanggil Melissa untuk membantu mereka. Awalnya mereka berencana untuk merayu Melissa supaya mau pulang bersama mereka, tetapi rencana itu berantakan seketika. Alan memberitahu polisi bahwa dia menyerang Melissa begitu dia tiba dan keluar dari mobil. Dia mencekiknya, dan kemudian Patricia datang membantu mencekik Melissa hingga tidak bernafas. Mereka kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Pasangan itu kemudian menelanjangi Melissa, meletakkan tubuhnya di atas terpal, dan menuangkan pemutih ke jenazahnya untuk menghilangkan bukti. Mereka membuang tubuh Melissa di sungai dangkal, membebani tubuh Melissa dengan balok kayu, dan menutupinya dengan ranting-ranting. Kemudian mengumpulkan pakaian mereka serta Melissa, dan pergi ke New Hampshire untuk membakarnya. Saat itu, putra Melissa menonton dari kursi belakang mobil. Alan dan Patricia tidak menyadari bahwa Melissa sedang membawa putranya bersamanya malam itu. Kejahatan itu tidak direncanakan. Mereka berkonspirasi bersama untuk mencoba membuat Melissa pulang bersama mereka. Tetapi keduanya bersikeras bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengambil nyawa Melissa. Alan mengatakan bahwa bahkan setelah segala sesuatunya berantakan, ia masih tidak memiliki rencana untuk membunuhnya. Dia merasa tidak seperti dirinya malam itu, dan tampaknya dipenuhi dengan kemarahan. Tetapi ketika dia menyadari apa yang dia lakukan, dia berhenti. Tetapi saat itulah Patricia mengambil alih dan berakhir membunuh Melissa. Selama proses pengadilan, Alan terus mengklaim bahwa Patricia adalah orang yang harus disalahkan karena mengambil nyawa Melissa. Dia mengaku tersulut emosi dan menyakiti Melissa. Ia bersedia menerima hukuman apapun yang dijatuhkan oleh juri, tetapi dia tidak pernah mengaku mengambil nyawanya. Pada Desember 2014, juri memutuskan bahwa mereka berdua bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Alan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas penculikan, 50 tahun penjara atas pembunuhan, dan 5 tahun penjara atas konspirasi percobaan pembunuhan. Sedangkan Patricia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Baik Patricia dan Alan telah mengajukan banding atas hukuman mereka sejak saat itu, tetapi selalu ditolak. Sekian kisah kali ini.
Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.